Kali ini yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi. Untuk jenis-jenis fungsi perlu kalian ketahui ada 8 jenis ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa baca lagi di LKS juga. Yang pertama ada fungsi konstan, dua fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi modulus atau fungsi mutlak, fungsi ganjil dan fungsi genap, fungsi tangga dan fungsi rasional. Tapi untuk ke depan atau pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 fungsi utama terlebih dahulu ya, karena kedepannya kita pakai ini terus. Nanti kita bahas fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat, dan yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi rasional gitu ya. Oke, yang pertama fungsi linier. BU adalah bentuk umum ya. Bentuk umum fungsi linier itu fx sama dengan ax ditambah b, dimana a-nya kan koefisien dari x, b-nya adalah konstanta. A dan b-nya harus merupakan elemen bilangan real, dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Atau nama lain dari fungsi linier adalah fungsi polinomial berderajat 1. Nah, dalam hal ini ia menggunakan variabel x. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini aja. 2x ditambah 5 kayak gini, misalnya fx sama dengan 2x ditambah 5. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya adalah 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dimana a, b, dan c-nya itu elemen bilangan real. Lalu a-nya itu tidak boleh sama dengan 0 tentunya gitu ya. Atau nama lain dari fungsi ini adalah fungsi polinomial berderajat berapa? 2. Kenapa 2? Karena namanya kuadrat tadi. Kenapa dikatakan berderajat 2? Karena variabelnya berpangkat 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Itu ya. Contohnya gampangnya seperti ini. Misal saya punya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? B-nya 3. C-nya berapa? Negatif 1. Gitu ya. Terus kemudian misal saya punya lagi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa A-nya berapa? Ini A-nya negatif 1, kemudian B-nya berapa? B tadi apa sih? Koefisien dari X. Nah, di sini kok enggak ada, berarti 0 B-nya. Terus C tadi apa? Konstanta, maka 4 adalah konstantanya. Terus misal saya punya lagi fx sama dengan sepertiga dikali x min 1 kuadrat. Apakah ini juga merupakan fungsi kuadrat? Kita buktikan dengan cara dijabarkan. Gimana? Sepertiga. Nah, ini dijabarkan menjadi gimana? X min 1 kali x min 1. Kemudian dikali-kalikan ya, x kali x, pertiganya tetap x kali x kuadrat. X kali min 1 min x. Min 1 kali x min x. Min 1 kali min 1 plus 1. Dihasilkan sepertiga dikali dalam kurung x kuadrat min x dikurangi x, jadinya min 2x ditambah 1. Ini ya. Terus kemudian didistributifkan seperti biasanya. Sepertiga kali x kuadrat jadinya sepertiga x kuadrat. Terus ini dikalikan ini, sepertiga kali min 2 min 2 per 3x per 3 kali 1 plus sepertiga. Nah, dia bentuknya juga merupakan fungsi kuadrat.
Selanjutnya adalah fungsi rasional. Bentuk umum fungsi rasional adalah seperti ini. Fx sama dengan Gx per Hx. Nah, ini di sini nanti tapi ada syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Hx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Nah, diingat-ingat bahwa kalau ada nilai berapapun atau bilangan berapapun, misal 2 dibagi 0 hasilnya berapa? Tak terdefinisi. X dibagi 0 hasilnya bagaimana? Tak terdefinisi. Nanti fungsinya akan tidak terdefinisi kalau Hx-nya itu sama dengan 0, maka ada syarat tambahan. Terus Gx ini bisa berupa fungsi linier, bisa juga berupa fungsi kuadrat. Ya, ini juga gitu. Hx juga bisa merupakan fungsi linier, juga bisa merupakan fungsi kuadrat. Gitu. Contohnya, contoh gampangnya begini. Misal saya punya fx sama dengan 2x plus 1 per x min 5. Nah, ini bentuknya apa? Ini linear semua ya. Tapi ada syarat tambahan. Yang bawah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi gimana? X min 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan min 5 pindah ruas jadinya positif 5. Gitu. Jadi nanti X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah operasi aljabar dan juga domain fungsi ya. Yang pertama, operasi yang pertama kita bahas adalah atau kita pelajari adalah penjumlahan atau plus. Jika ada f ditambah gx, ini artinya adalah fungsi f ditambahkan dengan fungsi g, itu ya. Terus kemudian domainnya bagaimana? Domain dari fungsi tersebut adalah irisan dari domain f dengan domain g. Langsung pada contoh. Misal diketahui fx adalah 2x plus 3, gx-nya adalah x min 1. Berapakah f ditambah gx-nya atau penjumlahan dari dua fungsi itu? Langsung f ditambah gx ini artinya kan fx ditambah dengan gx. Fx-nya tadi berapa? Kita tulis di sini. 2x ditambah 3 ditambah dengan gx-nya berapa? X min 1. Kemudian dihilangkan aja kurungnya. Dihilangkan kurungnya menjadi gimana? 2x terus kemudian ditambah 3 ditambah x dikurang 1 yang sejenis bisa dioperasikan. 2x tambah x jadinya 3x, 3 dikurangi 1 jadinya 2. Nah, hasilnya adalah 3x plus 2. Kemudian bagaimana dengan domain? Domainnya harus kita perhatikan satu persatu dulu. Domain dari f, dari sini kita lihat ya. Di sini kan fungsi linear, maka domainnya ini pasti gimana? X sedemikian hingga X elemen bilangan real. Kalau dia bentuknya fungsi linear ataupun fungsi kuadrat, mesti begitu. Yang ini juga begitu, karena juga linear, maka DG adalah X sedemikian hingga X elemen bilangan real. Terus yang ditanyakan adalah domain dari F ditambah G. Domain dari F ditambah G adalah DF iriskan dengan DG. Nah, kalau ada bilangan real ya, X elemen real diiriskan dengan X elemen real, maka hasilnya juga akan sama. Jadi gimana? X sedemikian hingga X elemen bilangan real. Sudah gitu. Selanjutnya adalah operasi pengurangan. Karena tadi sudah penjumlahan, sekarang pengurangan atau min ya. Jika ditanyakan f dikurangi gx, ini kan artinya sama dengan fungsi f dikurangi dengan fungsi g atau fx dikurangi gx. Bagaimana domainnya? Maka domain dari f dikurangi g adalah irisan dari domain f dengan domain g. Langsung pada contoh, misal fx adalah 4x dikurang 2, gx diketahui gx-nya 6 dikurangi x, misal kayak gitu. Terus berapakah f dikurangi gx? F dikurangi gx ini artinya kan sama dengan fx dikurangi dengan gx.
fx-nya berapa? Masukkan ke sini. 4x dikurangi 2 dikurangi dengan gx-nya berapa? 6 dikurangi x. Ingat, menghilangkan kurung pada operasi pengurangan itu harus diperhatikan. Menghilangkan kurung ini nanti akan merubah tanda yang di sini loh ya. Jadi 4x dikurangi 2 ini dikalikan jadi min kali 6 jadi min 6. Min kali min jadinya positif x. Ingat ya, didistributifkan, dikali-kalikan seperti biasa. Lalu yang sejenis itu bisa dioperasikan. Contohnya 4x ditambahkan dengan x jadinya kan 5x. Min 2 dikurangi 6 jadinya berapa? Min 8. Nah, ini hasilnya adalah 5x dikurangi 8. Terus bagaimana dengan domainnya? Ingat, domainnya kalau model persamaannya atau fungsinya adalah linear ataupun kuadrat ataupun berpangkat berapapun itu, maka ini domain f-nya ini pasti x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Ini dg juga pasti gitu. dg adalah x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah df dikurangi g. df dikurangi g adalah domain f diiriskan dengan domain G. Lah ini diiriskan dengan ini pasti hasilnya apa? Ya x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Udah gitu. Seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah operasi perkalian ya. Untuk f dikali dengan g, x ini artinya adalah fx dikalikan dengan gx atau fungsi f dikali dengan fungsi g. Dengan domain f kali g adalah irisan dari dua domain itu. Ya, seperti sebelum-sebelumnya. Contoh langsung. Misal saya punya fx adalah x kuadrat ditambah 3. Kemudian gx-nya adalah x dikurangi 7. Berapakah f dikali gx-nya atau perkalian dua buah fungsi itu? Caranya langsung jawab gini ya. Berarti ini sama dengan fx dikalikan dengan gx. fx-nya tadi berapa? fx-nya adalah x kuadrat ditambah 3. gx-nya berapa? X dikurangi 7. Kemudian setelah ini diapakan? Dikali-kalikan seperti biasanya, didistribusikan. X kuadrat kali X jadi berapa? X pangkat 3. X kuadrat dikali 7 jadinya min 7, dikali min 7 menjadi min 7 X kuadrat. 3 kali X yang ini ya menjadi positif 3x. 3 dikali min 7 menjadi min 21. Nah, inilah hasil akhirnya. Ada yang sejenis? Enggak, sudah cukup sampai di sini. Lalu bagaimana dengan domainnya? Ingat, domainnya berarti kita perhatikan masing-masing fungsi. Di sini ada fungsi f dan g. Nah, kalau modelnya seperti ini pasti domainnya gimana? Kayak tadi loh. Domainnya adalah x sedemikian hingga x elemen real, nggak ada syarat tambahan. Kemudian yang dg juga begitu karena bentuknya adalah seperti itu, polinom. Ini menjadi x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Yang ditanyakan di akhir adalah df dikali g atau domain f dikali g adalah domain f diiriskan dengan domain g. Nah, bilangan real diiriskan dengan bilangan real, maka hasil akhirnya juga pasti akan menjadi x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Yang keempat adalah operasi pembagian. Maka f per gx ini artinya adalah fx dibagi dengan gx. Ada syarat tambahannya. Kalau dia bentuknya rasional tadi, maka agar fungsi itu terdefinisi, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini juga begitu. Gx itu tidak boleh sama dengan 0 agar apa? Terdefinisi. Terus kemudian untuk domain dari f per g bagaimana? Sama seperti sebelumnya, merupakan irisan dari df dan dg. Langsung ya ke contoh soal aja ya biar gampang. Diketahui
fx itu misal sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Gx nya adalah x min 2. Berapakah f per gx nya atau f dibagi gx nya? Langsung ya kita jawab. Sehingga f per gx nya ini kan sama dengan fx dibagi dengan gx ya, fx dibagi dengan gx. Fx nya berapa? X kuadrat plus x min 6 per x min 2 ya. Ingat ya, yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0 nah, oke. Kemudian setelah ini diapakan? Lah ini dijabarkan. Ini kan bisa dijabarkan menjadi ke dalam bentuk seperti ini kan, x kuadrat plus x min 6 ini kalau kita jabarkan kan bisa menjadi bentuk x ditambah 3, ingat ya, dikali dengan x dikurangi 2. Artinya kita cari faktor dari, jadi kalau ditambahkan itu hasilnya 1, kalau dikalikan hasilnya min 6. Berapakah itu? Yaitu angka 3 dan negatif 2. Masih ingat ya. Kemudian dibagi dengan x min 2 lah. Atas bawah ada yang bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Hasilnya adalah x ditambah 3. Tapi di sini tadi ada syarat tambahannya. Syarat tambahannya apa? Yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya x min 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Maka x ini tidak boleh sama dengan pindah ruas ya. Min 2 pindah ruas menjadi positif 2. Nah ini kaitannya dengan apa nanti? Kaitannya dengan domain. Nah untuk domain yang f itu kan pembilangnya. Untuk pembilangnya berarti domainnya df nya sama kayak tadi ya. Df nya adalah x sedemikian hingga x elemen real. Nah untuk G karena G itu dia menjadi penyebut, maka penyebut kan tidak boleh sama dengan 0 kan. Maka X itu tidak boleh sama dengan 2 lah, masuk ke dalam domain ini. Maka G nya ini adalah X sedemikian hingga X tidak boleh sama dengan 2 dan X elemen bilangan real. Lalu yang terakhir yang mau kita cari apa? Domain dari F dibagi G adalah DF diiriskan dengan DG. DF nya tadi apa? Elemen real. DG nya tadi apa? Elemen real tapi syarat tambahannya X tidak boleh sama dengan 2. Maka yang merupakan irisannya yang mana? Enaknya, gampangannya, irisan dari ini dan ini tadi adalah dicari yang paling panjang atau ditulis yang paling panjang. Berarti kita tulis yang ini. Irisan dari DF dan DG adalah X sedemikian hingga X tidak sama dengan 2 dan X elemen real. Udah sampai seperti ini. Nah, yang terakhir adalah tambahannya. Kalau kita bicara tentang domain fungsi, kalian juga harus memahami juga jika kalian menjumpai fungsi yang bentuknya akar. Contohnya kayak gini, fx sama dengan akar dari gx. Nah, suatu bilangan itu bisa diakar atau bisa terdefinisi jika diakarkan itu jika yang di dalam akarnya itu bilangan positif, ya enggak? Kalau bilangan negatif misalnya akar dari min 1, ada enggak? Enggak ada. Ini karena ini yang dikatakan bilangan imajiner. Nah, bukan bilangan real gitu ya. Jadi yang gx ini harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalau kamu menjumpai seperti ini, domain dari fungsi yang model seperti ini adalah X sedemikian hingga Gx itu lebih dari sama dengan 0 dan X itu elemen bilangan real kayak gitu. Contohnya misal kita punya fx sama dengan akar dari 3x plus 4. Nah, yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka gimana? Nah, nih
dimasukkan ke syarat. 3x ditambah 4 itu harus sama dengan, lebih dari sama dengan 0. Terus dipindah-pindah ruas sehingga 3x lebih dari sama dengan negatif 4. Maka x harus lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. Nah, di sini pengali, kalau pindah ruas jadi pembagi. Maka menentukan domain dari f itu tadi bagaimana? Nah, ini dimasukkan ya. Masukkan menjadi x sedemikian hingga x ini harus lebih dari negatif 4 per 3 dan x elemen bilangan real. Sudah, gitu aja. Nanti kalau misalnya menjumpai lagi yang bentuknya kuadrat juga harus dibuktikan seperti ini, ya.